Shalom. Puji nama Tuhan, saat yang baik ini kita mau meninggikan Tuhan, meninggikan nama Yesus kita yang kita sembah. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami. Kami rindu untuk meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu dan menyembah Engkau Tuhan. Dan biarlah kiranya Engkau hadir di tempat ini, memberkati setiap kami Tuhan. Memberikan kekuatan kepada kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Ajaib Kau Tuhan. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Serahkan jiwa dan pengharapan. Yes. Serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, amin. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja, yes Tuhan, hanya Kau Tuhan, amin. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kau ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Amin. Kau megah bagiku. Segenap jiwa kami Tuhan, segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh yes, amin. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa.
sumber kami Tuhan. Sumber kemenanganku. Layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, aja. Yes, amin. Tuhan Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa, amin, pemerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, yes. Raja mulia, Engkau Raja mulia Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau bersorak bagi nama-Mu. Haleluya. Yes Tuhan. Woo. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan. Amin, amin Tuhan. Selamat yang Yes. bangkit dan hidup. Haleluya. Haleluya. Yes Tuhan. Oh haleluya. Dahsyat berkuasa, bersorak, bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru selamat dunia. oh Engkau Allah kami, Engkau batu penjuru kami Tuhan. Kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut. Amin. Penyelamat yang bangkit Yes. dan hidup. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kekal mulia. Haleluya. Yes Tuhan.
layak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jamah setiap hati kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan kau lembutkan hati kami. Kau bentuk hidup kami Tuhan melalui firman-Mu. Menjadi bejana-bejana yang indah. Yes Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Yes Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Amin Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu. Amin. Amin Tuhan. Rasakan hati. Yes. Oh yes Tuhan. Takkan ku melepaskan-Mu,
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami ini bejana-bejana-Mu. Kami tahu bejana kami hanya dari tanah liat. Namun Kau mau isi dengan harta yang mulia. Dan supaya nanti kalau tanah liat ini pecah, maka yang terlihat hanya benda kemuliaan, yaitu Engkau Yesus. Nyatakan kemuliaan-Mu dalam diri kami melalui Roh-Mu yang kudus, Roh kemuliaan. Dan biar kami terus menatap ke depan hari yang mulia, hari yang besar. Kami mau iring Engkau sampai Maranatha. Engkau menjemput kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, kami berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu yang saat ini mendengarkan firman-Mu. Buka hati mereka dan saat ibadah di rumah, biar mereka dengan roh takut, gentar, dan supaya mereka Tuhan memperhatikan firman-Mu dengan penuh hormat. Walaupun di rumah mereka, seperti mereka sedang menghadap Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Amin. Shalom teman-teman dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam acara PA ini. Betapa penting kita harus benar-benar memakai waktu kita. Karena waktu itu selalu menjadi fungsi dari kehidupan. Kehidupan selalu menyangkut fungsi waktu. Karena itu kalau kita tidak memakai waktu kita dengan baik, maka kita bukan orang yang bijaksana. Surat Efesus 5 mengatakan, ya, jangan menjadi orang bebal, tapi orang arif, yaitu mempergunakan waktu. Nah, hari ini kita berbicara masih serial Kijang, bangun, cepat, cari Tuhan. Kenapa begitu? Karena sifat Kijang memang cepat, larinya cepat. Dan itu satu bayangan, kita harus seperti itu. Menjadi Kristen Kijang, ya, cepat respons, cepat tanggap. Kenapa, persoalannya, saudara mau cari Tuhan sekarang? Ini cari Tuhan yang dengan sungguh-sungguh saya maksudkan. Cari Tuhan sekarang dengan sungguh-sungguh. Atau setelah Tuhan itu datang seperti pencuri pada waktu malam. Dan itu pasti datang. Ya, karena itu kita mesti cepat. Dan untuk cepat ini mesti bangun lebih dulu. Ya, lalu cari Tuhan. Kita ulangi kembali ayat ini berulang-ulang. Kalau saya membaca, saya menemukan lagi. Kidung Agung 3 ayat 1 dan 2. Di atas ranjangku pada malam hari ku cari Dia kekasih jiwaku. Ku cari tetapi tak kutemui Dia. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota. Di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan ku cari Dia kekasih jiwaku. Ku cari tetapi tak kutemui Dia. Ya, dalam 2 ayat dituliskan sampai 4 kali. Kata ku cari. Jadi ini memang main pointnya, utamanya, mencari. Jadi kita mesti betul-betul mencari Tuhan, ya. Carilah Tuhan sementara Dia dapat ditemui. Carilah Tuhan dan carilah kekuatannya. Itu sudah kita bicarakan, ya. Dan kita mesti mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan untuk cari Tuhan ini walaupun belum mendapat, seperti ayat 1, di atas ranjangku pada malam hari ku cari, ya, kekasih jiwaku. Ku cari tapi tidak kutemui. Nah, buat sulung gereja adalah mereka yang senantiasa, saya katakan senantiasa. Karena dalam kitab Mazmur Tuhan juga
Daud mengatakan, carilah Tuhan selalu. Nah, jadi kita mesti senantiasa mencari Tuhan. Walaupun Tuhan itu belum menyatakan dirinya. Sampai saat ini kita belum bertemu dengan Tuhan membebaskan kita dari semua masalah di dunia. Belum. Ya. Namun kita mesti terus mencari, cari. Walaupun tidak bertemu secara real. Ya. Saudaraku, saudara tahu orang yang mempunyai sikap yang mengerti bahwa dia ini mempunyai tugas. Orang demikian, dia mencari Tuhan bukan untuk dirinya lebih dulu. Ya, dia ingat akan juga saudara-saudara seiman. Nah, itulah orang yang dewasa. Kalau kanak-kanak itu orientasinya diri sendiri. Kalau yang dewasa itu atau yang sulung, kalau dikatakan yang sulung, itu selalu lahir lebih dulu, bukan? Dan begitu juga orang-orang yang lahir baru, ya, lebih dahulu. Dan saya perlu ingatkan bahwa lahir baru ini harus terus diulangi, bukan berarti pengulangan lalu tidak lahir baru, bukan. Tapi lahir baru yang terus menerus. Kita mesti jaga lahir baru itu karena harus firman Tuhan. Kalau saudara berhenti dari firman, saudara tidak mungkin lahir baru lagi. Karena lahir baru itu dari firman. Karena itu born again and again and again terus. Ya. Kenapa kita mesti menjadi buah sulung? Kalau kita ingin menjadi buah sulung, berarti kita harus jalan di depan lebih dahulu. Dan itu tugasnya beberapa yang penting. Yaitu apa, menjadi teladan. Orang yang kepingin menjadi teladan, itu beda sama pengikut. Biasanya pengikut itu suka di belakang. Tapi pemimpin mesti di depan. Karena itu kalau saudara mau menjadi pemimpin harus rajin. Kalau saudara nggak rajin nggak mungkin jadi pemimpin. Soalnya Alkitab mengatakan begitu. Ya, pemimpin-pemimpin di dunia ini, waduh, yang hebat-hebat, dia harus korbankan diri, dia harus menjadi teladan. Dan dia mesti bertanggung jawab, memelihara, menjaga orang-orang, adik-adik rohani khususnya. Ya, dan orang demikian biasanya menderita lebih dulu. Saya kadang-kadang salut. Beberapa orang yang bertemu dengan saya, Pak Bekti, saya nggak punya titel. Tapi adik-adik saya semua punya titel. Loh, kenapa? Ya karena dulu saya bantu mami. Saya mesti kerja keras. Kenapa begitu? Ya karena mami orang miskin, nggak punya. Tapi saya pikir saya yang tua, saya harus ya merelakan, saya kerja, bantu mami supaya adik-adik bisa hebat. Saya katakan inilah orang yang punya hati mulia. Tapi seringkali sayang adik-adiknya itu tidak mulia hatinya. Mengetahui seperti itu, ya kadang-kadang kakaknya yang sudah berjeripaya waktu susah tidak ditolong. Itu yang membuat saya, aduh ini kurang ajar ya. Mestinya itu mengerti. Anak pertama kadang-kadang disuruh gendong, betul? Adik-adik, bantu ini, bantu itu. Apalagi kalau orang tua itu lagi miskin. Ya, memang begitu. Ya, saudara. Nah, karena itu orang-orang demikian biasa yang lahir lebih dulu dalam peraturan kitab Taurat Ulangan 21 ayat 17, mereka diberi hak kesulungan, yaitu mendapat
berporsi 2 kali ganda. Nah, kalau kita mau juga menjadi orang-orang yang mau memberi contoh, mau bertanggung jawab, mau memikul untuk beban orang-orang yang mungkin teman-temanmu yang lebih senior, tapi rohaninya masih terus kanak-kanak. Dan itu menyakitkan hatimu mungkin. Tapi engkau bagaimana? Seperti Daud, disakiti hati oleh Saul. Tapi dia itu pemimpin. Waktu Saul mati pun dia nangis. Kenapa? Dia ingin membuat Saul itu baik. Adakah hati demikian? Bagi anda-anda yang ingin, semua orang kalau dengarkan tentang radio, ya saya mau. Tapi kalau dikasih tugas seperti ini, aduh, berat, menderita lebih dulu. Dan mereka akan diberi hak kesulungan, yaitu kemuliaan. Jadi salib akan diganti dengan mahkota. Nah, saudara tahu kenapa kita sekarang bisa begini? Karena ada pendahulu-pendahulu kita yang bukan main, berjeripaya, yaitu para nabi. Mereka dulu, kalau sudah baca Alkitab, banyak nabi-nabi yang harus mati. Nabi-nabi yang baik harus mati. Seperti Nabi Yesaya. Tapi di luar Alkitab itu dikatakan, dia akhirnya dibunuh sama Manase. Ya. Dan kita juga melihat Nabi Sakaria dalam Perjanjian Lama. Bukan nabi yang kita baca itu, tapi itu dibunuh juga oleh seorang raja. Ya, Nabi Yeremia menderita. 1 Petrus 1 ayat 10 dan 11 mengatakan, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Ya, saya mendengar dari anggota keluarga saya sendiri. Dia berkata, ya kalau hamba-hamba Tuhan itu kan memang harus begitu. Kami kan lain. Kami ini sudah menerima anugerah. Nah itu loh. Cukup dengan menerima anugerah. Oh, saya sudah selamat oleh anugerah. Tapi nggak ada usaha untuk yang berikut. Dia tidak melanjutkan estafet itu. Coba perhatikan. Ini nabi-nabi memang beroleh anugerah. Sehingga mereka dapat meneliti. Ya, dan bernubuat. Ini kan anugerah. Tapi anugerah ini diberikan, dikatakan ya, tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Bagi kita orang akhir zaman juga. Itu para nabi dulu. Jadi mereka berkorban. Ya, dan mereka meneliti apa yang dimaksudkan oleh Roh. Dan itu butuh waktu, butuh tenaga, butuh pikiran. Ya. Kemarin sudah saya siapkan khotbah saya sudah sampai hampir harus tidur, mesti mata saya pedes. Tapi begitu saya pijet, hilang. Apa yang sudah saya buat hilang. Saya lupa save ya. Terus enggak tahu pijet apa yang salah. Aduh, saya berkata, Tuhan tolonglah. Ya, jadi saudara mendengar cuma 1 jam. Saya menyelidiki berpuluhan jam untuk satu khotbah. Ya, orang tidak lihat bagaimana deritanya
hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mencari, meneliti untuk maksud supaya untuk bagimu dikatakan. Tapi diterangkan, ya di sini diterangkan segala penderitaan Kristus. Kristus juga begitu. Kristus datang bukan untuk dirinya, untuk seluruh dunia. Karena itu dia nanti menjadi apa? Buah sulung dari kebangkitan. Dia mendapat kemuliaan. Di sini katakan penderitaan yang menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul. Saya melihat banyak orang hamba Tuhan pun jarang yang mau menderita untuk jemaatnya. Kalau saudara menjadi anak Tuhan yang sejati, bukan pendeta saja, mau menderita untuk yang lain, untuk adik-adikmu, mungkin sudah harus berjuang bukan main, ya. Nah, saya juga sudah capek sekali, bangun pagi lagi, ini juga ngerjakan lagi, waduh capek, ya. Itu secara fisik berat. Tapi saya ingat Tuhan, saya ini berbuat untuk engkau, untuk gerejamu. Dan untuk ini perlu dibantu dengan Roh Kudus. Ya, penuh roh. Supaya kita ini bisa menjadi sulung. Ya. Dan dipastikan, Roh Kudus itu roh yang membawa kepada kebenaran. Kumpulan kijang itu selalu ada pemimpinnya. Dan saya membaca, pemimpin ini selalu memberi apa-apa. Kalau ada tanda bahaya, ya nanti ekornya itu bisa naik ke atas supaya warna putihnya kelihatan. Dan kijang-kijang yang lain, ada bahaya. Semua, kalau sudah lihat, di grup-grup singa pun ada pemimpinnya. Bayangin, ya, serigala pun ada pemimpinnya. Benar enggak? Binatang buas saja ada pemimpinnya. Nah, kita anak-anak Tuhan yang ingin buah sulung, kalau kita tidak mau korban lebih dulu, enggak mungkin. Kita itu tidak boleh hanya menikmati. Yakobus 1 ayat 18 berkata, atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Ya, perhatikan, supaya kita pada tingkat tertentu. Jadi kalau begitu, saudara mesti upgrade terus, ya, rohani saudara ini, sehingga sampai roh ini penuh dalam diri saudara, supaya pada tingkat tertentu menjadi anak sulung. Saya lihat ada orang yang secara lahiriah sudah dapat bagian anak sulung, siapa Rubin, tapi akhirnya dicopot karena dia menajiskan tempat tidur ayahnya. Siapa yang menggantikan? Yusuf. Yusuf harus menderita untuk mengambil alih hak kesulungan itu. Ya, begitu juga. Kalau saudara ingin mau menjadi orang-orang yang mau diangkat Tuhan lebih dulu, saudara mesti menjadi buah sulung. Dan itu harus menderita lebih dulu. Jadi penuh Roh Kudus ini, roh, kalau saudara baca dalam 1 Petrus 4 ayat 14 disebut roh kemuliaan, itu selalu dikaitkan dengan penderitaan. Gak ada roh kemuliaan tanpa penderitaan. Paulus berkata, jikalau penderitaanku limpah, maka penghiburanku limpah. Nanti baca, ya, surat 2 Korintus 1. Nah, penghiburan dari mana? Dari Roh Kudus. Berarti Roh Kudus limpah. Tapi melalui apa? Penderitaan yang limpah. Bukan menderita karena salah, menderita karena kebenaran. Nah, inilah contoh yang Tuhan
aktualisasikan dalam perumpamaan 5 gadis yang pandai, 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang pandai sudah siap minyak. Ya, sebelum mereka bangun. Memang semuanya tertidur. Ya, memang zaman seperti ini. Waduh, ini zaman juga banyak rohani sudah tidur. Ya, dengan keadaan pandemi, roh ketakutan, roh tidak ke gereja, takut, ya. Tapi ke mall berani. Kalau ada undangan berani. Tapi kalau ke gereja kadang-kadang masih diliputi dengan roh ketakutan. Bukan main, mencengkam dunia ini. Ya, sudah lihat ada 5 gadis yang bijaksana, ada 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang bijaksana sudah siap minyak sebelum bangun. Ya, jadi waktu dia tertidur juga, tapi dia sudah ngerjakan. Ya, tapi yang bodoh ini belum siap minyak. Waktu dia bangun, waduh kok mati. Dia minta. Oh yang pandai, oh nggak bisa, nanti habis. Kamu beli sendiri, nah itu beli itu. Oh apakah Roh Kudus dibeli? Bukan dengan duit, tapi sudah mesti bayar harga. Bayar harga dengan apa? Dengan derita. Derita apa? Mengikut Yesus, kebenaran. Karena itu Tuhan berkata dalam Lukas 9 ayat 23, barang siapa mau ikut aku, setiap orang. Jadi bukan pendeta, setiap orang yang mau mengikut aku harus, no option, bukan pilihan, tapi kewajiban, harus menyangkal diri dan pikul salib. Artinya kita harus rela menderita karena mengikuti kebenaran. Saudara dimaki orang, sudah diam, itu menderita batin. Hartamu habisin sama temanmu, teman seiman lagi. Bukankah begitu? Saya sudah nangani berapa banyak anggota jemaat gereja. Kongsi-kongsi, tapi ya makan. Saudara, yang begitu tuh, aduh. Kalau orang itu tidak mempunyai hati yang baik, dia akan benci, jengkel, dan dendam. Ya, saudaraku. Tapi kita yang mau cinta Tuhan rela menderita. Kenapa? Karena mengikuti kebenaran. Nah, 2 Timotius 3 ayat 12 mengatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jelas bukan? Apa pendeta? Bukan. Setiap orang yang mau beribadah. Jadi ibadah itu bukan murah, jelas toh. Ibadah bukan murah. Ya. Jadi karena itu saya harap saudara-saudara, jangan saudara itu meninabobokan tubuh saudara. Sehingga kalau ibadah itu rasanya, nanti inilah, nanti itulah, takutlah. Aduh harus bayar harga lah. Memang kata Tuhan kalau kamu sayang dengan nyawamu, kamu kehilangan nyawamu. Kita mesti benar-benar mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Ya, memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus. Ya, kalau ibadah di tempat lain mungkin tidak, tapi dalam Kristus Yesus, yes, menderita aniaya. Bahkan Paulus berkata juga dalam Kisah Rasul 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Jelas, banyak orang punya iman, betul. Iman itu anugerah, tapi yang Tuhan minta bukan iman, bertekun di dalam iman. Banyak orang punya iman lalu pikir surga pasti terbuka. No. Surga terbuka bagi orang yang bertekun
bertekun dalam iman. Bertekun sampai akhir, sampai kematian. Hidup benar, baru sorga terbuka. Jadi bukan orang yang begitu percaya, beriman, pasti sudah. No. Karena iman itu mesti progresif, go from faith to faith. Ya, jadi iman kita mesti menanjak tingkat tertentu menjadi buah sulung. Ya, jadi Anda yang mau masuk menjadi buah sulung gereja, ya, atau buah sulung gereja itu atau buah susulan itu tergantung saudara rela menderita sekarang atau nanti. Itu saja. Mau menjadi buah sulung atau buah susulan. Kalau yang sulung rela menderita sekarang. Ya. Walaupun belum mengalami penderitaan secara global, saudara sudah siap sekarang. Penderitaan paling banyak batin justru. Itu mengikut Yesus. Karena itu ini dalil yang tidak dapat tidak. Ukuran Tuhan saudara ini sudah layak apa tidak ini. 2 Tesalonika 1 ayat 5. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Ya, siapa yang layak? Kamu yang sekarang, now. Bukan nanti. Now, jadi Tuhan itu melihat orang. Imannya itu dibuktikan dengan rela menderita karena kerajaan. Karena hukum kerajaan. Karena rajanya yaitu Yesus. Dia patuh. Ya. Sekarang kalau kita bohong, lalu kita juga korupsi, itu kan tidak mau menderita. Ya, gali lubang, tutup lubang, menyusahkan orang lain. Bagaimana bisa masuk surga? Oh, saya Kristen, saya dibaptis sama Pak Subekti loh. Bukan jaminan, rela tidak. Saudari bertekun dalam imanmu yang kau percayai yaitu perkataan Tuhan. Karena itu lihat lagi-lagi gambar ini saya tidak henti-hentinya. Nanti satu kali Tuhan akan datang di udara sebagai pencuri pada waktu malam. Ini tanpa pemberitahuan. Dia mendatang seperti kilat mendadak di udara dan menjemput BSG, buah sulung gereja. Yaitu siapa? Yaitu yang di bawah saya tulis, mereka percaya firman nubuat sebelum terjadi. Kata Tuhan, berbahagia orang yang percaya walaupun tidak melihat. Itulah percayanya siapa? Yohanes, murid yang dikasih. Tapi Thomas tidak. Thomas percaya kalau aku melihat Yesus sudah bangkit. Nah, banyak orang juga begitu. Aku mau percaya Yesus datang kalau betul apa yang dikatakan Tuhan nanti hilang ya. Nanti ada pesawat tabrakan, kalau ada mobil tabrakan karena pengemudinya orang Kristen hilang, dicopot oleh Tuhan dari bumi. Wah, oh ya betul itu. Waduh, khotbahnya Pak Bekti dulu, khotbahnya pendeta-pendeta left behind itu, film left behind. Anda bisa melihat itu film, ketik aja left behind. Jangan sampai saudara left behind, tertinggal dan mulai ayo kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sudah akan mengalami permulaan sengsara. Setelah itu sengsara besar. Ya, sudah aku perhatikan ada permulaan sengsara, ada sengsara besar. Ya, dan itu semua dituliskan sudah dalam kitab Daniel
7 tahun kurun waktunya. Sengsara besar 3,5 tahun. Jelas. Jadi kalau sengsara besar 3,5 tahun, ya permulaan sengsara, ya dipotong dong dari 7. Ya, juga 3,5 tahun. Dan ini dilakukan oleh 2 kelompok yang beda. Dan ini kelompok ini sekarang sudah berpesta hari-hari ini. Ya, karena itu warnings. Benar-benar kalau saya melihat ini dunia, aduh, time is up. Time out ini sudah, ulangi nanti khotbah saya tanggal 1 Januari, saudara dengarkan dengan baik. Tidak lama, Tuhan pasti datang, tidak lama. Saudaraku, karena itu Tuhan isyaratkan kedatangannya itu seperti pencuri pada waktu malam. Malam itu gelap. Jadi nanti dalam kondisi gelap. Karena itu Tuhan sudah kasih sign lebih dulu. Sebelum hari Tuhan dalam Kisah Rasul dikatakan matahari akan gelap. Itu sudah ditulis. Dan tahun 2014, 2015 betul-betul matahari gelap. Loh, ini baru beberapa tahun ini. 5 tahun yang lalu Tuhan sudah kasih sign ini. Kita kan masuk dalam masa yang mulai meredup terus. Meredup. Ya. Tapi kamu tidak gelap. Nanti hari Minggu dengar khotbah. Kita mesti bersinar di tengah kegelapan. Ya. Nah, apa yang kita lakukan kalau malam tiba? Tidur? Oh, kita mesti tidur, Pak Bekti gimana? Ya, saya juga tidur. Tapi yang Tuhan maksudkan ini, apakah rohanimu lalu juga tidur? Nah, sekarang ini saya melihat dengan adanya pandemi ini kan gelap. Dunia kita gelap. Malah banyak jemaat itu tertidur. Wake up! Bangun teman-teman. Anda yang sudah tidak lagi ibadah, dan saya mendengar banyak yang acuh tak acuh di rumah pun, ya coba seperti hari Minggu jam 8:30 ibadah, duduk di depan TV kalau sudah di rumah, dan coba tidak jalan-jalan, tidak makan-makan sambil nonton. Saya mau nonton Pak Bekti, waduh. Itu bukan ibadah. Itu namanya saudara tidur rohani. Ya, atau justru saudara mencari seperti tadi dalam Kidung Agung tadi. Kapan dia cari Tuhan? Kidung Agung 3 ayat 1 dan 2 ini saya ulang-ulangi supaya masuk mendarat di pikiranmu. Di atas ranjangku pada malam hari kucari dia, kekasih jiwaku. Kucari, tetapi tak kutemui dia. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota. Di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan kucari dia, kekasih jiwaku. Kucari, tetapi tak kutemui dia. Kucari, tapi gak ketemu. Oh ya, tidur aja. No. Nah, inilah bedanya. Orang yang punya iman dengan orang yang punya pengharapan. Pengharapan itu kan asa. Jadi jangan saudara putus asa. Imanmu berhenti, imanmu mesti tekun. Jadi gereja Tuhan yang ingin menjadi buah sulung gereja harus punya pengharapan bertemu Tuhan. Kapan? Sekarang, now. Loh gimana toh Pak Bekti? Ketemu Tuhan sekarang, Tuhan belum datang. Saudaraku, mari kita selidiki. Kata malam, layil, dalam bahasa Ibrani, itu namanya atois. Atois itu satu bengkokan gitu, bengkok. Belit
a twist. Jadi inilah sikap manusia sekarang. Semua manusia ini bengkok. Jadi kalau kita lihat medsos, hati-hati. Apa yang sudah dengarkan itu belum tentu benar. Walaupun ditulis ini beritanya dari ini. Kelihatannya benar tapi ternyata nggak benar juga. Ya. Jadi kenapa? Karena sikap manusia ini sekarang bengkok. Tidak lurus. Melawan hukum Tuhan. Karena itu 2 Timotius 3 ayat 1-9 Tuhan kasih tahu, perhatikan bahwa pada akhir zaman orang akan apa yang utama, mementingkan diri sendiri. Sekarang ini orang beritakan berita bengkok untuk apa? Untuk dapat duit. Kenapa getol? Ya nanti saya kalau punya saya ini banyak diunduh, upload, diterima, unduh sama orang, saya dapat duit. Banyak orang bikin terus, ya pasang di YouTube, walaupun itu nggak benar, tapi banyak nonton malah. Dapat apa? Dapat duit. Waduh, a twist. Ini loh, malam ini loh. Ini semacam ini. Saudara lebih banyak nonton yang gitu-gitu daripada nonton khotbah. Atau nonton khotbah yang salah. Waduh, celaka. Ya. Dan kata ini layel diulangi dalam Ayub 24 ayat 14, ini salah satu. Dalam bahasa Inggris dituliskan seperti itu. The murderer rising with the light kills the poor and needy. And in the night he is a thief. Wow. Pembunuh bangkit dengan terang membunuh. Ya. Jadi dia terangnya untuk membunuh. Karena itu setan itu juga digambarkan sebagai bintang terang. Tapi terangnya membunuh orang miskin dan papa. Dan pada malam ia adalah apa? Pencuri. Nah, ini sekarang kita masuk waktu malam ini sudah. Tapi belum terlalu gelap, belum. Awas dengan pencuri. Apa? Mencuri apa? Mencuri damai sejahteramu. Kata Tuhan, gembala yang jahat itu pencuri. Sekarang ini banyak orang ketakutan. Betul enggak? Berarti apa? Damainya hilang. Dicuri. Dengan adanya ini. Jangan saya pikir ini nanti ketemu vaksin, beres. Siapa yang bilang beres? Kan tidak ada jaminan. Koran Singapura ini mungkin bisa 4-5 tahun lagi semacam ini. Wih. Walaupun ada penemuan baru, tapi Tuhan sudah ucapkan dalam Alkitabku, hal-hal yang lebih buruk akan terjadi pada akhir zaman. Ini bukan saya menakut-nakuti, tapi untuk membuat saudara siap. Mempunyai satu kekuatan iman. Ya. Jadi saat saudara pada saat kegelapan justru saudara yang mau menjadi buah sulung seperti tadi dikatakan pada malam ku cari. Justru saudara mesti mencari Tuhan. Kekasih jiwamu itu dengan napasku. Hidup sebagai anak-anak terang. Ini perintah Tuhan. Nah, bila sudah mencari, tadi katakan mencari tapi tidak ketemu. Apakah terus tidur? Tidak. Tidak mau tidur ini. Nah, ini pentingnya kalau sudah baca terus ya. Jadi jangan tidak bertemu ya sudahlah. Capek. Cari Tuhan itu. Kalau ke tempat lain minta apa-apa itu kok dijawab. Pergi ke orang pintar, cek dijawab.
Pergi ke pendeta kadang-kadang berdoa. Lu mbak Pak Bekti kasih arahan gitu loh, apa tak gitu loh. Doa dulu, aduh doa. Dulu saya ngomong itu ada orang, doa, sudah. Saking jengkelnya dia, sudah Pak Bekti, sudah. Ya doa dengan apa? Dengan permohonan saja atau dengan hatimu yang mencari Tuhan atau mencari jawaban? Saudara mencari Tuhan atau mencari jawaban? Teman saya, pendeta lain, dia berkata kalau saya diminta jemaat saya untuk berdoa, kamu doa sendiri. Saya nggak mau berdoa untuk kamu. Kamu harus cari Tuhan. Ada benarnya juga. Karena jangan sampai pendeta itu seperti orang pinter gitu. Yang pintar itu Tuhan, bukan pendeta. Pendeta bisa menjadi konselor, pengarah. Nah, saudaraku, buah sulung gereja itu bangun dari tidurnya. Tadi katakan, aku mau bangun. Ya, saudaraku. Bangun untuk apa? Untuk mencari lagi. Sampai ketemu. Ya, karena itu ini kan menderita. Sudah mau tidur bangun. Aduh, saya paling males. Kalau tidur itu bangun itu. Ayo makan. Jas, tidur. Daripada makan. Enak enggak. Sudah ngantuk. Ya, penderitaan. Ya. Ketekunan itu selalu membutuhkan pikiran. Tenaga, usaha yang tidak mengenal jerih lelah. Itu namanya ketekunan. Dan itu kita lakukan dalam ibadah. Apa itu ibadah? Nah, banyak orang tanya, apa itu ibadah? Matius 6 ayat 1 sampai 18 dituliskan. Yang pertama ayat 1 sampai 4 yaitu kamu dituliskan di bahasa Indonesia bersedekah. Mestinya kalau sedekah itu kok kurang pas ya. Sedekah itu kepada orang yang selalu yang miskin-miskin. Tapi berbuat kebajikan. Nah, ya. Jadi saudara itu mesti berbuat kebajikan. Karena apa? Dorongan belas kasihan. Kata Tuhan berbahagialah sampai pada titik ini loh. Titik apa? Hendaklah kamu murah hati. Nah ini. Orang kalau sudah murah hati itu mulai dia mencapai break even point. Ya. Tapi kalau belum itu kerjaan di dalam. Tapi kalau sudah murah hati ini mulai out dia. Ya, berbahagialah orang yang mula-mula apa? Berduka cita. Ini kan untuk diri sendiri. Berbahagialah untuk orang yang rendah hati. Berbahagialah orang yang lapar dan itu kan untuk diri sendiri. Tapi berbahagialah orang yang murah hati. Nah ini out. Mulailah kebajikan. Dan kebajikan ini bukan hanya untuk orang miskin. Saudara untuk orang kaya tapi mereka ini hidupnya enggak benar. Saudara berbuat kebajikan pada mereka. Menuntun. Itu berbuat kebajikan. Sedekah. Kadang-kadang orang kaya mesti diajak, dibelikan tiket untuk ikut dalam persekutuan makan bersama. Dibayari sama temannya. Betul? Orang kaya juga tuh. Tapi ada orang yang lain yang tidak terlalu kaya justru membiayai beli tiket untuk makan. Untuk dengar firman Tuhan. Nah, itu berbuat kebajikan. Lalu apa? Berdoa. Ayat 5 sampai 15. Mempermuliakan. Ini kan tugas. Supaya hidup kita ini bisa mempermuliakan Bapa. Dengan apa? Melakukan kehendaknya. Jadilah kehendakmu. Ini utama.
Ya. Jadi ini, wah ini tidak gampang ini. Ya, doa yang begini supaya mengundang hidup kerajaan nih dalam diri kita, hidup kita dalam aturan kerajaan, tidak aturan sendiri. Lalu yang terakhir tidak kalah penting yaitu berpuasa. Ini menyentuh jiwa. Jadi kalau yang pertama itu banyak menyentuh suku tubuh ya, uang, materi. Yang kedua itu roh. Berdoa itu harus dengan spirit. Tapi kalau puasa ini untuk jiwa kita. Untuk apa? Direndahkan. Supaya apa? Supaya anugerah Tuhan itu bisa melimpah dalam diri saudara. Ya. Dan kita mesti selalu merendahkan diri terus. Tiap hari. Nah ini perlu bertobat ini namanya. Jadi kenapa kadang-kadang kita sakit, ada problem. Ya selalu saya berkata, kalau ada masalah, rendahkan diri. Jangan saudara, wah nanti dokter saja. Betul, boleh. Saya pun juga ke dokter. Tapi intinya itu loh. Kalau sudah mencapai intinya apa, yaitu untuk merendahkan jiwamu. Karena itu kehendak Allah. Ya. Jadi kita melihat betapa pentingnya kita itu ibadah, dan ibadah itu perlu perjuangan yang bukan main. 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 10 berbunyi, Latihlah dirimu beribadah, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Iya, banyak orang sekarang ini dengar COVID, waduh menjaga kesehatan, betul? Wah sepedaan, inilah, itulah, wah sekarang imunitas pokoknya sehat. Memang harus di sini katakan latihan badani ada gunanya tapi terbatas, betul? Nggak bisa menghilangkan roh ketakutan, cannot. Ibadah berguna dalam segala hal. Ya. Untuk hidup ini sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Saya baru latihan untuk jasmani ini baru pindah rumah ini. Selama 70-an tahun hampir enggak pernah. Ya. Tuhan kasih rumah yang bisa jalan pagi ya, sekarang saya jalan. Ya, menolong untuk tubuh. Ya. Ayat ini berkata, perkataan yang patut dan diterima loh. Harus apa? Kamu harus berjuang, berjerih payah. Loh, ibadah itu berjerih payah. Kalau kata berjerih payah itu pasti menderita. Enggak ada orang berdoa enggak menderita. Tekuk kaki, berlutut, ya, kesemutan kakinya. Mungkin kalau lagi puasa pusing, perutnya minta makan, betul enggak? Berjuang, ya, berjerih payah. Kenapa? Karena menaruh pengharapan. Ya, kalau namanya pengharapan itu sesuatu yang tidak kita lihat sampai nanti apa yang dijanjikan itu terjadi. Jadi pengharapan itu kepada Allah yang hidup dikatakan sangat dibutuhkan. Kapan? Saat menghadapi perjalanan iman. Seperti orang Israel, mereka jalan di padang gurun, waduh banyak yang gerutu mati. Kenapa? Enggak punya pengharapan. Ya, putus asa. Jadi kata Tuhan pengharapan itu seperti jangkar yang harus dilabuhkan sampai di belakang tirai.
Dalam kemah suci, belakang tirai ada kemah ruangan maha suci. Jadi hatimu itu mesti berkait sama sorga. Sudah nggak lepas ini. Nah, dari mana pengharapan itu muncul? Pengharapan dari janji firman. Dan firman Tuhan tidak mungkin berdusta. Itu Roma 15 ayat 4. Yang harus kita nantikan dengan tekun penggenapannya. Nah saat menantikan ini loh, kita diserang oleh iblis dengan macam-macam. Dengan penyakit, dengan problem, dengan kita pakai orang lain untuk merampas harta kita. Dengan orang lain yang memfitnah kita. Nah kita butuh kekuatan bukan? Menghadapi itu. Supaya pengharapan kita kokoh. Roma 15 ayat 13 berkata, Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Semoga saya kurung bahasa Indonesia suka itu semoga. Enggak ada itu kata semoga. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera. Di mana? Dalam iman kamu. Tapi imanmu mesti kuat. Untuk ini perlu saudara menerima Roh Kudus supaya engkau limpah dalam pengharapan. Nah lihat lagi. Progresif enggak? Progresif. Pengharapan kita bisa kecil, bisa besar. Dari mana pengharapan besar? Oleh Roh Kudus. Bukan oleh firman saja. Oleh Roh Kudus. Dan itu mesti banyak berdoa. Jadi pengharapan itu kekuatan menghadapi penderitaan. Khususnya dalam ibadah sekarang ini. Karena itu mempelai yang tidur ini, dia tidak terus tidur walaupun sudah di tempat tidur, cari nggak ketemu, ya cari tidak ketemu juga waktu bangun, coba dibaca. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan, ku cari dia kekasih jiwaku. Ku cari, tetapi tak kutemui dia. Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Ya, dia cari tapi cari sendiri. Nah ketemu orang, dia sudah cari betul-betul ini hati-hati. Ini usaha yang tekun. Di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ku cari. Tapi dapat? Tidak kutemui. Sampai apa? Aku ditemui. Ditemui loh, bukan aku bertemu. Aku ditemui peronda-peronda. Ini saya waktu baca, jadi orang yang mencari Tuhan, itu nanti ada kelompok yang lebih mantap rohaninya itu bisa ngerti. Ini orang ini cari Tuhan ini. Ya, kelihatan di gereja juga begitu. Orang yang betul-betul cari Tuhan itu nanti akan ditemui oleh peronda-peronda kota. Siapa itu? Bahasa Inggris mestinya peronda itu penjaga kota. Iya. Jadi usaha mencari diteruskan dengan ketekunan melalui persekutuan dengan teman-teman yang mempunyai karunia khusus yang tajam. Itulah peronda-peronda kota, penjaga kota. Itulah pendoa. Bukan bagi dirinya. Dengar. Ada orang berdoa hanya untuk dirinya. Tapi penjaga kota kan bukan untuk dirinya. Betul? Penjaga kota bukan untuk dirinya. Untuk kota. Untuk orang lain. Untuk jemaat. Ya. Karena itu saudara mesti tekun. Dan tekun ini harus
Gimana bisa tekun? Nah inilah 2 Petrus 1 ayat 4-7 berkata, Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. kalau kamu mau mengambil bagian dalam kodrat ilahi, saudara mau jadi buah sulung, saudara mesti punya kodrat ilahi dulu. Betul? Bagaimana orang kok bisa terangkat? Kalau kodratmu kodrat manusiawi, ya nggak terangkat dong. Hukum gaya berat berlaku. Karena itu banyak orang yang belum punya kodrat ilahi, nanti nggak terangkat. Jadi bagaimana saya menjadi buah sulung? Punya dulu kodrat ilahi itu sudah kelihatan mulai. Ya. Nah untuk mencapai kodrat ilahi ini dikatakan kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan. Jadi bukan hanya punya iman. Kalau mendengar berusaha, seringkali orang yang konsepnya anugerah. Pak Bekti itu Torat. Usaha. No, keselamatan itu anugerah. Titik. Ya sudahlah, nggak usah debat. Memang debat ini dari dulu. Berabad-abad, percuma. Ya, ayat ini justru harus dengan sungguh-sungguh lagi berusaha menambahkan pada imanmu kebajikan. Nah itu tadi kebajikan itu, ibadah itu kebajikan ya. Kepada kebajikan pengetahuan, terus kepada pengetahuan apa penguasaan diri, kepada penguasaan ketekunan. Nah ketekunan nih. Tapi ingat sudah tekun bisa berhenti. Orang tekun bisa mandek juga. Kenapa? Karena tidak ditambah dengan apa? Kesalehan. Tiap kali yang berikut ini menjadi penunjang sebelumnya. Ya. Kalau kamu punya pengetahuan tapi tidak punya penguasaan diri, jebol. Kalau kamu punya penguasaan diri enggak terus, jebol juga. Kalau kamu tekun tapi tidak terus tekun, jebol juga tanpa apa? Kesalehan. Apa itu kesalehan? Kesalehan itu ibadah. Ya. Jadi ingat, Anda hanya dapat memiliki ketekunan kalau ditambah dengan kesalehan. Dan apa itu kesalehan? Ibadah. Ya. Godliness. Apa itu godliness? Orang yang suka ibadah itu godly. Nah, apakah Anda sudah godly people? Apakah Anda sudah menjadi orang saleh? Oh, saleh, jangan dah nyebut saya saleh. Saya orang Kristen, saleh saya belum. Loh, saudara mau jadi buah sulung, harus saleh, harus ke ibadah. Hari Minggu saya khotbah bagaimana Simeon itu orang saleh. Lalu ada wanita sampai 80 tahun. Orang saleh itu. Berpuasa. Waduh tua berpuasa, yes. Saleh. Ibadah dalam roh, spirit, dan firman. Nah, orang demikian pasti menjadi buah sulung. Dia menjadi buah sulung yang tidak akan mengalami aniaya besar atau permulaan penderitaan. No, Tuhan tahu ini sudah jadi kekasihku, mempelaiku.
Aku tidak relakan celaka. Aku tidak relakan dihajar. Dia sudah lulus mengikuti firman Tuhan. Mari mata kita tertuju kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Ikuti Tuhan terus. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku, bimbing aku masuk rencanamu, masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. ku mau mengikuti, Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. ku mau selalu Mau selalu menyenangkan hati-Mu. Anda yang mendengar firman Tuhan ini dan mau berkomitmen, aku mau mengikuti kehendak-Mu. Dan aku mau selalu, bukan sepotong, selalu. Kalau engkau setuju dan kau berkata, aku mau membuat komitmen, berdirilah. Di rumahmu pun engkau berdiri dan engkau menghadap Tuhan seperti engkau di gereja. Waktu engkau di altar call, engkau datang ke depan. Saya percaya hadirat Tuhan ada di rumahmu juga. Kalau engkau ibadah dengan benar, 2-3 orang dengan istrimu, dengan suamimu, dengan anakmu, saya percaya hadirat Tuhan ada di rumahmu juga. Amin. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh dan kau berkata, Tuhan, aku butuh kekuatan supaya aku tidak putus asa, tidak putus pengharapan, tapi harapanku tetap sampai Engkau menjemput kami. Seperti pencuri kami terangkat, karena kami memiliki kodrat ilahi yang kau terus perbaiki, naik. Kodrat kami tambah nyata. Mataku tertuju padamu Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku, Bimbing aku masuk rencanamu, masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. buat komitmen ini. Ku mau mengikuti, kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan
mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Singers, ku mau mengikuti. Engkau yang di rumah, buat komitmen yang baik. Ikuti jalan Tuhan, jalan kehidupan. Yes, ikrarkan. Ya Tuhan, dengar ucapan mereka. Kunjungi Tuhan saat ini. Oh yes Tuhan, yes. Yes Tuhan, ya Tuhan. Oh ya Tuhan. Oh rasana bakarama. Oh, masing-masing berdoa, di rumahmu berdoa berseru-seru, berseru-seru. Minta Roh Kudus membantumu. Roh Kudus, ya Roh Kudus. Bantu umatmu, bantu umatmu, ya Roh. Shikarabalabalaba, sheketarabalaba. Enakaraba, shekaraba, shakata. Ya Bapa di sorga, permohonan hamba-Mu, kalau ada anak-anak-Mu yang lemah iman, yang saat-saat ini rohaninya mulai meredup, Tuhan, roh tidur secara rohani ada dalam diri mereka, mereka tidak bergairah. Tuhan, pada malam hari ini juga waktu mereka mendengar, bangkitkan, bangunkan roh mereka, bangunkan kembali Tuhan, hidupkan Tuhan, supaya mereka berkobar kembali. Hari-hari-Mu makin nyata Tuhan di depan kami. Roh pencuri ini makin ganas Tuhan. Kami butuh perlindungan-Mu, penjagaan-Mu, pengawalan-Mu, supaya damai sejahtera-Mu tetap dalam hati kami. Tidak ada Tuhan yang dicuri, tidak ada roh ketakutan. Semuanya keluar dalam nama Yesus.
ganti dengan roh sukacita, Amin. roh sukacita, roh kegembiraan. Yes Tuhan. Karena kami akan berjumpa segera dengan Engkau, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Berkati pekerjaan mereka sementara menanti Yes Tuhan. di tengah malam yang gelap ini. Dan Tuhan tolong anak-anakmu, keluarga anak-anakmu, kesehatan anak-anakmu, khususnya yang sakit Engkau pulihkan, sembuhkan, beri kesehatan, supaya mereka bangkit, mereka bertobat, dan mereka memperbaiki diri, dan supaya bisa diperbaiki dan melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintahan kami, dari pusat sampai daerah, dari Bapak Presiden, Wakil, dan terus sampai jajaran terbawah. Engkau juga akan Tuhan ikut campur bagi negara kami. Amin Tuhan. Dan sebelum kami berpisah dari acara penayangan ini, kami tadakan tangan kami. Saudaraku, terimalah berkat ini, berkat daripada Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinar engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha dia datang kembali. Kasih yang kita percaya berkata dengan iman. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Di surga mulia, damai sentosa, tiada air mata, kelak di sana. Siapa setia terima mahkota di seberang sana selamanya. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Hai Sobat Nambah, ikuti ibadah online Anak Nambah melalui Zoom setiap minggu di akhir bulan jam 10 pagi dan akan ditayangkan di YouTube Nambah Kids Church jam 4 sore. Don't miss it. God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000. Untuk mengikuti ibadah offline di gereja, jemaat dapat mendaftarkan diri di link berikut ini. Silakan mengisi data diri dan mengikuti protokol yang sudah ditentukan.